Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai pada ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberi beban seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk-penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Qala as-Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, lamma dzakara Allah Ta'ala iqabal 'asin adh-dhalimin, dzakara thawabal muti'in. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hukuman para orang ahli maksiat yang zalim, maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan pahala orang-orang yang taat. Faqala walladzina amanu biqulubihim wa amilus salihati bijawarihim fajama'u bainal imani wal amali wa bainal a'mali zahirati wal a'malil batinah, baina fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Orang yang beriman dengan hatinya dan beramal soleh dengan anggota badannya, mereka mampu menggabungkan antara iman dan amal, antara amalan zahir dan amalan batin, antara melakukan kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Walamma kana qawluhu 'amilus salihati lafdhan 'aman yashmulu jami'as salihatil wajibah wal mustahabbah, wa qad yakunu ba'daha ghayra maqturin lil 'abdi. Qala ta'ala la nukallifu nafsan illa wus'aha, ay fi miqdari ma tasi'u, ay bimiqdari ma tasa'uhu taqatuha wa la ya'suru ala qudratiha, fa 'alayha fi hadhihi al-hal an tattaqiya Allah bihasab istita'atiha, wa idza ajzat an ba'dil wajibat allati biqad yaqdiru 'alayha ghayruha saqatat anha, kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj fattaqullaha mastata'tum, fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah,
Oleh karena firman Allah, wa amilus shalihat, merupakan lafaz umum yang mencakup seluruh amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kadang-kadang sebagian amalan itu tidak dimampui oleh seorang hamba. Maka dalam ayat berikutnya Allah berfirman, kami tidak memberi beban seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yakni sesuai dengan kemampuannya, tidak menyulitkan kemampuannya. Maka dalam keadaan semacam ini, jiwa tersebut bisa bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan jika tidak mampu melaksanakan sebagian kewajiban, yang mana kewajiban itu dimampui oleh yang lain, maka gugur baginya kewajiban itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Allah tidak memberi beban seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah tidak menjadikan untuk kalian kesulitan dalam menjalankan agama ini. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka sudah tidak ada lagi kewajiban jika orang itu tidak mampu melakukannya. Tidak ada lagi yang diharamkan jika dia dalam kondisi darurat. Ulaika ay al-muttasifuna bil imani wal amal shalih ashabul jannah hum fiha khalidun ay la yaquluna anha wa la yabghuna biha badala bi annahum yarawna fiha min anwa'il adzati wa asnafil mustahayati ma taqifu indahu al-ghayat wa la yatlubu a'la minhu. Mereka yang mendapatkan sifat iman dan amal soleh merupakan penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidaklah pindah dari surga itu dan tidak minta ganti, karena mereka melihat di dalam surga itu banyak macam-macam yang lezat dan macam-macam sesuatu yang membangkitkan selera, yang menjadi puncak keinginan, sehingga tidak meminta yang lebih tinggi daripada itu. Barakallahu. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah auzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, balasan orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Sebagaimana balasan bagi orang yang kafir dan orang yang durhaka ialah neraka. Faedah yang kedua, jika lafaz al-iman disebutkan bersama dengan al-amalus sholih, maka al-iman terkait dengan keyakinan hati dan al-amalus sholih berkaitan dengan amalan zahir. Jadi kalau al-iman disebutkan beriringan dengan al-amalus sholih, maka al-iman itu terkait dengan keyakinan hati dan al-amalus sholih terkait dengan apa ini? Amalan zahir. Namun jika disebut secara sendirian al-iman, maka mencakup amalan hati dan amalan zahir.
Salat itu kan amalan zahir, disebut juga dengan apa ini? Keimanan. Barakallahu. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, lafaz al-iman sendirian, tidak disebutkan sesudahnya al-amalus shalih, maka al-iman itu mencakup keyakinan hati dan amalan zahir. Tetapi kalau disebutkan bersama dengan al-amalus shalih, maka al-iman itu berkaitan dengan apa ini? Keyakinan hati. Al-amalus shalih terkait dengan apa ini? Amalan zahir. Faedah yang ketiga, al-amalus shalih meliputi al-wajibah wal mustahabbah. Al-amalus shalih meliputi al-wajibah, kewajiban, dan meliputi al-mustahabbah, amalan yang sunnah. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dia melakukan amal sholih, karena dia melakukan sesuatu yang wajib. Kalau dia melakukan sholat sunnah, juga disebut telah melakukan apa ini? Amal sholih. Karena itu termasuk apa ini? Perkara yang sunnah. Jadi amal sholih itu tidak hanya perkara yang wajib saja, tapi juga perkara yang disunahkan. Faedah berikutnya, al-amalus sholih sangat berkaitan dengan al-istita'ah, kemampuan hamba dalam melaksanakannya. Jadi al-amalus sholih terkait dengan al-istita'ah, kemampuan seorang hamba dalam mengamalkannya. Jika hamba itu tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajiban baginya. Misalkan ibadah haji, itu termasuk amal soleh, terkait dengan al-istita'ah. Kalau ada orang yang mampu untuk terbang ke tanah suci, tentunya naik pesawat, ya. Atau melaksanakan perjalanan ke sana dan punya bekal ke sana, punya biaya, maka wajib baginya untuk menunaikan apa ini? Ibadah haji. Tetapi jika orang itu tidak punya kemampuan untuk naik haji, maka kewajiban tadi belum dibebankan kepadanya. Itu yang diistilahkan fala wajibah ma'al ajzi. Sudah tidak diwajibkan lagi bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Nah, seperti contoh yang lain, zakat, ini kewajiban. Ini bagi orang yang memiliki harta yang mencapai nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun, yakni telah berlalu haulnya, maka wajib bagi orang itu mengeluarkan zakat. Tapi kalau ternyata dia tidak punya uang, maka tidak wajib zakat baginya. Nah, fala wajibah ma'al ajzi. Begitu. Barakallahu fikum. Baik.
kaidah berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa al-jannah itu kekal, tidak fana. Al-jannah itu kekal, tidak fana. Fana itu tidak rusak. Jadi sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang dan nanti hari kiamat terjadi, dan setelah terjadi hari kiamat, surga itu kekal, tidak rusak. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, barakallahu. Mereka mengatakan bahwasanya surga itu fana, yakni akan hancur pada hari kiamat nanti. Bagi mereka yang berpendapat surga itu sudah ada, hancur bikin lagi. Tetapi bagi sebagian orang Mu'tazilah, bahwa surga itu belum ada, sehingga nanti baru diciptakan setelah hari kiamat terjadi. Barakallahu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwa surga itu kekal, tidak fana, tidak rusak, berdasarkan ayat ini. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, enggak rusak-rusak. Barakallahu. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dada penghuni surga sifat al-ghil. Nah, sifat al-ghil, dendam, ya, hasad, ghil. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka membaca doa, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah untuk mendapatkan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah seandainya bukan Allah yang memberi hidayah kepada kami. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa al-haq. Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, itulah surga, kalian diwarisi surga itu dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana ala surin mutaqabilin. Baik. Ini ada tambahan ikhwanan ala surin mutaqabilin.
Ala surim mutaqabilin. Ya, cetakan lama ibarat. Awal mustanam. Balik. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Wa hadha min karamihi wa ihsanihi ala ahli al-jannah. Anna al-ghilla alladhi kana mawjudan fi qulubihim wa tanafusa alladhi bainahum anna Allah yuqli'uhu ويزيله حتى يكونوا إخوانا متخابين وأحلاء متصافين. Dan kami cabut dari dada mereka sifat ghil, sifat hasad, dendam, dengki. Dan ini merupakan kemuliaan dan kebaikan Allah terhadap penghuni surga. Bahwa sikap dengki, hasad, dendam yang ada di hati mereka dan persaingan yang terjadi di kalangan mereka, Allah mencabutnya dan menghilangkannya sampai mereka semua menjadi bersaudara, saling menyayangi, menjadi sahabat yang murni dalam persahabatannya. Qala ta'ala wa naza'na ma fi suduri min ghil ikhwana ala surin mutaqabilin wa yakhluqu Allahu lahum min al-karamati ma bihi yahsulu li kulli wahid minhum al-ghibtah was-surur wa ya'annahu la fawqa ma huwa fihi min na'im fa bihadha ya'manuna min at-tahassud wat-tabaghud li'annahu qad faqadat asbabuhu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dan kami cabut dari dada-dada mereka sifat dendam, dengki, dan hasad. Mereka menjadi bersaudara di atas ranjang-ranjang, saling berhadap-hadapan. Allah menciptakan untuk mereka kemuliaan yang dengan itu setiap orang pasti akan merasakan keinginan untuk mendapatkannya dan senang. Dan Allah tahu bahwa sudah tidak ada lagi kenikmatan di atas kenikmatan itu. Oleh sebab inilah mereka aman dari saling hasad, saling benci, karena telah hilang sebab-sebab untuk melakukannya. Wa qawluhu tajri min tahtihim al-anhar ay يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العالية أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات أنهار تجري في غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت بالأعمال الموصلة إلى هذه الدار وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العاد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. Firman Allah Subhanahu wa taala mengalir di bawah mereka sungai-sungai, yakni penghuni surga
bisa memancarkan sungai itu kemana mereka suka, kemana mereka inginkan. Jika mereka suka, sungai itu dipancarkan di sekitar istana-istana surga, atau di sekitar kamar-kamar yang tinggi, atau di taman-taman surga, atau bahkan di bawah kebun-kebun yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Sungai-sungai itu mengalir tanpa batas, kebaikan yang tidak bisa dibatasi. Oleh sebab itulah, ketika penghuni surga melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah untuk mendapatkan ini semua. Allah memberi karunia kita, memberi wahyu kepada hati-hati kita, sehingga hati kita beriman kepadanya, tunduk untuk beramal yang bisa menyampaikan kita di negeri yang indah ini. Allah menjaga keimanan kita dan amal kita sampai kita bisa tiba di negeri yang indah ini. Maka maha baik Allah yang mulia yang telah memberi kita kenikmatan dan membimbing kita untuk merasakan kenikmatan zahir dan batin yang tidak bisa dihitung oleh orang yang menghitung, dan tidak bisa dihitung pula oleh orang yang biasa menghitung. Dan kami tidak akan mendapat hidayah seandainya bukan Allah yang memberi hidayah kepada kami. Artinya hati kami sebetulnya tidak menerima hidayah seandainya bukan Allah yang memberi hidayah, yang memberi karunia kami untuk mengikuti hidayahnya dan mengikuti rasul-rasulnya. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq ay hina kanu yatamatta'una bin na'im alladhi ahba'at bi rusuluh wa sara haqqa yaqinin lahum ba'da an kana ilma yaqinin lahum qalu laqad tahaqqaqna wa ra'ayna ma wa'adatna bir rusul wa anna jami'a ma ja'u bihi haqqul yaqin la mariyata fihi wala iskala. Sungguh telah datang rasul-rasul kami dengan membawa al-haq. Ketika mereka penghuni surga bersenang-senang dengan kenikmatan yang telah diberitahukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, kenikmatan itu menjadi hakul yakin setelah dulunya hanya ilmu yakin. Mereka mengatakan, sekarang kami telah melihat kenyataannya. Kami melihat apa yang dijanjikan oleh rasul-rasul kami, dan semua yang dibawa oleh rasul ternyata benar-benar meyakinkan. Tidak ada keraguan dan tidak ada muskilah di dalamnya. Wa nudu tahniyatan lahum wa ikrama wa tahiyatan wa ihtirama antilkumul jannah uristumuha ay kuntum alwarithin laha wa sarat iqta'an lakum id kana iqta'al kuffar an-nar uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian penghuni surga itu dipanggil sebagai ucapan selamat untuk mereka dalam rangka memuliakan mereka, menghargai dan memuliakan mereka. Itulah surga. Kalian adalah ahli warisnya, yakni kalianlah ahli waris surga itu. Surga telah diputuskan menjadi milik kalian, sebagaimana orang kafir telah diputuskan menjadi pemilik neraka. Kalian mendapat warisan surga itu sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Qala ba'dus salaf ahlul jannah naju minan nar bi afwillah wa udkhilul jannata bi rahmatillah
waqtasamul manazil wa warasuha bil a'malis shalihah wa ya min rahmatihi bal min a'la anwa'i rahmatihi. Sebagian salaf berkata, penghuni surga itu nuju minan nar bi afillah, diselamatkan dari neraka dengan sebab ampunan dari Allah, dan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah. Kemudian mereka pun bagi-bagi tempat di surga dan mewarisi surga itu sesuai dengan amal solehnya, dan amal soleh itu termasuk rahmat Allah, bahkan menjadi rahmat yang paling tinggi di atas rahmat yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di dalam ayat yang ke-43 ini, ikhwana fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dituju dalam ayat ini? Cabut rasa dendam, dengki dan iri. Siapa itu yang dicabut? Pendapat yang pertama, ahlu Badrin. Mereka ialah para sahabat yang ikut perang Badar. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Maksudnya, para sahabat yang ikut perang Badar itu nanti ketika di surga bertemu dengan lawan-lawan mereka ketika perang Badar dari kalangan musyrikin yang kemudian masuk Islam dan masuk surga. Loh, nah, ketika di dunia menjadi lawan karena satunya muslim, satunya apa ini? Kafir. Nah, para sahabat yang tewas di tangan orang kafir dan menjadi syuhada di perang Badar, ketika hari kiamat nanti, barakallahu itu akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka sangat dendam dan sangat ingin membunuhnya. Nah, ternyata masuk Islam dan sama-sama masuk apa ini? Ke dalam surga. Nah, nggak balas, ya? Kenapa kok nggak balas? Kami cabut dari dada mereka sifat al-ghil, dendam. Kamu yang bunuh aku dulu, kamu sekarang masuk surga. Iya, iya. Nah, nggak pakai balas dendam. Kenapa? Sudah masuk surga dua-duanya. Nah, berarti cabut perasaan dendam, al-ghil di hati mereka, sehingga sama-sama bisa menikmati surga. Mereka saling berhadapan-hadapan, ya, menjadi teman setia yang murni. Barakallahu fikum. Tidak ada dendam-dendaman. Pendapat yang kedua, annahum ahlul ahqad min ahlil jahiliyah hina aslam. Itu mereka adalah orang-orang yang saling dendam
dari kalangan ahlul jahiliyah ketika masuk Islam. Nah, baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang ketika masih jahiliyah itu sama-sama dendam, sama-sama permusuhan. Barakofikum. Ya, orang-orang jahiliyah itu sama-sama kafir. Kafir yang satu dengan kafir yang lain itu sama-sama suka perang, ya, sehingga saling dendam. Nah, ketika mereka masuk Islam, maka dicabutlah perasaan dendam itu di hati mereka, dan mereka menjadi bersaudara, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga di hari kiamat nanti. Ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far. Nah, jadi yang ketiga, as-satur minas sahabah. Ayat ini turun terkait dengan 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Mereka ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, dan Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, dan Abdullah ibn Mas'ud. Ini pendapat Abu Shalih rahimahullah. Pendapat yang keempat, ialah berlaku kepada ahlul jannah secara umum. Jadi penghuni surga secara umum ketika masuk dalam surga nanti akan dihilangkan rasa dendam di hati mereka satu sama lain. Barakofikum. Nah, pendapat yang keempat ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau membawa pendapat keempat ini terkait dengan apa ini? Keadaan penghuni surga ketika apa ini? Di surga satu sama lain secara umum. Jadi mencakup pendapat-pendapat berikut sebelumnya. Wallahu taala. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa surga itu ada sungai-sungainya.
Dalam surga itu ada sungai-sungainya. Ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Nah, yang mana sungai-sungai ini mengalir di bawah penghuni surga itu. Maksudnya penghuni surga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan sungai itu kemana mereka suka. Nah, suruh sungainya ngalir ke istana-istana yang mereka gunakan, atau kamar-kamar yang tinggi, atau kemana yang mereka suka. Sungai itu mengalir, memancar sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna ini. Surga tidak ada batasnya. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya, bahwa tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan surga. Barakallahu fikum. Kecuali satu, an-nazar ila wajhillah ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu merupakan puncak-puncak kenikmatan. Sudah tidak ada lagi kenikmatan yang melebihi itu, sehingga ahli penghuni surga atau ahli jannah puasnya gak cuma 100%, tapi wah, gak hitung persennya, ya, puas, gak ada keluhan, gak ada komplain. Barakallahu. Hanya satu yang bisa mengalahkan kenikmatan surga, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kenikmatan surga yang mereka nikmati dengan puas itu gak ada rasanya. Kalah dibandingkan dengan apa ini? Keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa. Melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan yang ada di surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Barakallahu. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya bukan Allah yang memberi hidayah, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Sehingga kita harus apa ini? Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini ada yang berkata, Ustaz, yang disebutkan dalam hadis adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, bukan Abdullah bin Mas'ud. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, saya tidak menyampaikan sesuatu yang disebutkan dalam hadis. Saya cuma menyampaikan pendapat mufassir tentang 10 sahabat yang dimasukkan dalam ayat ini. Itu siapa? Yang dimaksud ayat ini siapa? Ya, yang saya sampaikan tadi 10 sahabat yang dimaksud oleh ayat itu. Ya. Bukan sahabat yang disebutkan dalam hadis Rasul tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, akan tetapi kebanyakan yang disebutkan tadi memang disebutkan dalam hadis tadi menjadi sahabat yang telah ditetapkan masuk surga semasa hidupnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ya 10 sahabat yang dimaksud dalam ayat ini. Ini pendapat Abu Shalih rahimahullah, dan saya menukil dari tafsir Zadul Masir karya Ibnu Jauzi rahimahullah, bukan yang disebutkan dalam
hadis itu nggak ada kaitannya ya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini itu siapa saja sahabatnya, ada 10 dan saya sebutkan tadi. Paham? Jadi 10 sahabat yang saya sampaikan tadi adalah 10 sahabat yang dimaukan oleh ayat ini. Paham? Bukan sahabat yang disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya nggak ada kaitannya dengan hadis itu. Ya, nah, itu benar dalam hadis tadi, tapi nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Pembahasan kita ialah tentang pendapat ulama tentang siapa yang dimaukan dalam ayat ini. Di antaranya ialah 10 sahabat dan saya sebutkan satu-satu tadi itu. Dan ini penjelasan dari Abu Shalih rahimahullah dan saya menukilnya dari kitab Tafsir Zadul Masyir karya Ibnu Jauzi rahimahullah. Memang benar dalam hadis disebutkan itu Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Nah, apakah waktu di surga nanti wajah-wajah kita sama seperti di dunia ataukah bisa berubah? Berubah. Gak ada yang jelek di sana ya. Yang di dunia hitam kayak malam yang gelap gulita, di sana yang kayak hitam lagi ya. Yang di dunia wajahnya penuh dengan 1001 jerawat. Di sana mengkilat. Yang di dunia giginya ompong semua, di sana utuh. Yang di dunia cebol kecil-kecil, di sana itu tingginya rata sama. Ya, barakofikum. Semuanya muda. Termasuk gak ada yang tua di surga nanti, semuanya jadi muda. Jangan kalian punya nenek, kakek, ya umurnya sampai 100 tahun gitu, terus baru mati dia. Kalau Allah telah menetapkan masuk surga, kalian juga masuk surga, ketemu sana neneknya jadi muda kan, kakeknya jadi muda, semua jadi muda, saling mengenali ya. Nah, Masya Allah. Nah, kalau di sana tetap tua, nggak bisa ngapa-ngapain, giginya omong semua, nah, gimana makan buah surga? Ya, nah ya. Barakallahu. Jadi yang penting kita banyak-banyak berdoa biar bisa masuk ke dalam apa ini? Surga. Apakah di surga nanti campur laki dan perempuan? Kalau di dunia kan nggak boleh ya, Bro ya. Nah, di surga itu bebas, barakallahu, nggak ada aturan di sana. Nggak ada aturan di sana. Jadi di sana itu sudah senang-senang, ya, sepuasnya, nggak ada aturan. Nggak pakai sholat, nggak pakai taklim lagi, para fikumnya, nah, enak kan? Nggak pakai paturan macam-macam, enggak. Pokoknya di sana itu hanya makan, minum, senang-senang, sepuas-puasnya. Dan kekal selama-lamanya. Barakallahu, enggak pakai BAB, boleh besar, enggak pakai ngompol, enggak pakai meler, milek, batuk, enggak pakai, semuanya sudah berlalu. Alamnya lain, alam dunia dengan alam surga. Ya, alam surga itu sempurna, khusus untuk ahlul jannah. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.